Setiap pagi dia membangunkanku bukan dengan pelukan, tapi dengan bentakan. Cepat masak, cuci baju, pel lantai. Padahal aku istrinya, bukan pembantunya. Aku yang menemaninya dari nol, kini diperlakukan seperti budak di rumah sendiri. Sampai suatu hari aku memutuskan, cukup sudah. Kalau rumah ini bukan tempat untuk dihargai, maka aku akan pergi, walau hatiku remuk. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika kamu tersentuh dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyayat hati lainnya. Channel ini akan terus menghadirkan kisah nyata yang penuh pelajaran hidup dan emosi. Yuk, jadi bagian dari keluarga cerita ini dan bantu kami tumbuh dengan satu klik dukungan darimu, karena satu subscribe dari kamu sangat berarti untuk kami. Terima kasih banyak atas support dan cintanya. Namaku Sari, usia pernikahanku baru menginjak tahun keempat, tapi rasanya seperti sudah hidup dalam neraka bertahun-tahun lamanya. Aku menikah dengan Riko, pria yang dulu kukira akan menjadi imam terbaik dalam hidupku. Dia penuh janji manis, penuh perhatian, dan terlihat begitu bertanggung jawab. Dulu, aku masih ingat betul masa-masa pacaran dengannya. Riko begitu pandai merayu. Katanya, kalau kamu jadi istriku, kamu tinggal duduk manis di rumah, aku akan cari uang, kamu cukup urus rumah dan dirimu sendiri. Aku pun percaya. Setelah kami menikah, aku berhenti dari pekerjaanku sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta. Kupikir inilah waktuku menjadi istri yang baik, membangun rumah tangga, dan menjadi pendamping yang mendukung suami dari rumah. Tapi semua berubah sangat cepat. Bulan pertama pernikahan kami masih terasa hangat, namun memasuki bulan kedua, Riko mulai berubah. Ia pulang larut malam, mulai kasar dalam kata-kata, dan paling menyakitkan lagi, dia tak lagi memperlakukanku sebagai seorang istri, melainkan sebagai pembantu. Aku capek kerja, kamu enak-enakan di rumah. Masakannya mana? Rumah kok masih kotor begini? Herdiknya suatu malam ketika ia baru pulang. Padahal hari itu aku baru selesai mengepel seluruh rumah, mencuci pakaian yang menumpuk, dan mengurus segala urusan dapur. Aku belum sempat mandi karena seharian sibuk, tapi dia tak peduli. Apa aku ini cuma tukang bersih-bersih buat kamu? Tanyaku pelan, mencoba menangis. Dia hanya menatap sinis. Kamu kan gak kerja, tugasmu ya itu. Atau kamu pikir jadi istri cuma buat tidur-tiduran? Hari demi hari, aku menjalani rutinitas seperti budak di rumah sendiri. Bangun pukul 4 pagi, memasak, nyetrika, mencuci, membersihkan, melayani Riko saat ia bangun. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada pelukan atau sekedar senyuman. Yang ada hanya perintah, omelan, dan hinaan. Hari itu aku merasa sangat lelah. Kepalaku pusing, tubuhku menggigil, tapi aku tetap memasak karena tahu Riko akan pulang marah kalau makanan belum siap. Aku duduk sebentar di dapur, mencoba menarik nafas panjang, namun air mataku jatuh begitu saja. Aku merindukan masa-masa saat aku dihargai, saat aku dianggap manusia, bukan mesin rumah tangga. Ketika Riko pulang, aku sudah siap dengan makanan, tapi alih-alih menghargai, dia malah berteriak karena gulainya asin. Ini masakan apaan? Kamu pikir aku sapi? Disuapin garam. Aku terpaku, tubuhku gemetar, tapi aku hanya diam. Diam bukan karena takut, tapi karena aku sudah terlalu hancur untuk melawan. Suatu malam aku membuka laptop Riko yang tertinggal terbuka. Tak tanpa sengaja, aku melihat percakapan dengan seorang perempuan. Bahasanya sangat mesra. Bahkan Riko mengirim uang ke perempuan itu tiap bulan. Jantungku berdebar. Dia punya selingkuhan. Dunia seolah runtuh. Aku bukan hanya dijadikan pembantu, tapi juga dibohongi dan dikhianati. Aku menangis malaman, tidak bisa tidur. Pagi harinya aku memberanikan diri bertanya, siapa Dinda kok?
Riko terdiam sejenak, lalu ia mendengus. Urusan kerja, jangan ikut campur. Kerja? Tapi kenapa kamu kirim uang 2 juta tiap bulan ke dia? Kenapa kamu bilang kangen dan ingin tidur bersamanya? Plak, tamparan mendarat di pipiku. Jangan ngatur hidupku. Kamu itu cuma ngurus rumah aja, masih gak becus. Aku terduduk di lantai, wajahku panas karena tamparan, dan hatiku perih karena pengkhianatan. Aku tidak langsung pergi, aku masih bertahan, tapi dalam diam. Aku mulai menguatkan diri, aku mengambil kursus online, belajar menjahit, menjual hasil jahitanku secara perlahan, aku mulai menabung. Hari-hariku masih penuh luka, tapi aku tidak lagi menangis. Aku mulai menyiapkan diri untuk pergi, untuk lepas dari belenggu rumah ini. Sampai akhirnya, suatu malam, Riko pulang dalam keadaan mabuk. Ia merusak meja makan, melempar piring, memaki-maki aku tanpa alasan. Aku hanya berdiri, menatapnya dengan mata datar. Dan malam itu, aku memutuskan besok akan pergi. Aku pergi pagi-pagi buta, membawa satu koper kecil dan seluruh keberanian yang kupunya. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Riko mencariku, mengancam lewat pesan, tapi aku sudah memblokirnya. Aku ajukan gugatan cerai, aku ingin bebas. Butuh waktu berbulan-bulan, tapi akhirnya aku resmi bercerai. Dan saat itu aku merasa hidup kembali. Aku membuka butik kecil dari hasil jahitanku. Aku menjadi wanita mandiri. Luka di hatiku belum hilang. Tapi aku belajar mencintai diriku sendiri. Suatu siang, Riko datang ke butikku. Wajahnya kusut, tubuhnya kurus. Dia duduk dan berkata, "Sari, aku salah. Aku kehilangan semuanya." Aku menatapnya tenang. Aku bukan pembantu, Riko. Aku juga manusia. Tapi kamu terlalu buta untuk melihat itu. Dia menangis, tapi aku tak bergeming. Sudah terlambat. Pernikahan adalah ikatan yang sakral, di mana suami dan istri seharusnya saling menghormati, mencintai, dan melindungi. Ketika satu pihak hanya memberi perintah, memaksa, dan merendahkan orang lain, maka hubungan itu telah berubah menjadi penindasan. Seorang istri bukanlah pembantu, ia adalah pendamping hidup, teman sejati, dan pilar rumah tangga. Banyak perempuan di luar sana yang mengalami nasib serupa, dipandang rendah hanya karena mereka tidak bekerja di luar rumah. Padahal pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan paling berat dan tanpa henti. Cerita ini menjadi pengingat bahwa cinta tidak cukup jika tidak disertai dengan rasa hormat dan penghargaan, bahwa tak selamanya perempuan akan bertahan jika terus disakiti, dan bahwa perempuan berhak memilih kebebasan ketika pernikahan berubah menjadi penjara. Semoga cerita ini membuka mata kita semua, laki-laki maupun perempuan, untuk saling menghargai dalam rumah tangga. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kisah Sari adalah cerminan dari banyak realita yang mungkin tidak terlihat di permukaan rumah tangga. Di balik senyuman seorang istri, kadang tersembunyi luka yang tak terucapkan. Bagi kalian yang saat ini sedang menjalani rumah tangga, semoga kisah ini menjadi bahan renungan. Hargailah pasanganmu, hargailah perjuangan mereka, baik yang bekerja di luar rumah maupun yang memilih menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Karena semua punya beban dan pengorbanan masing-masing. Dan untuk para perempuan yang tengah berjuang di tengah tekanan dan luka, yakinlah bahwa kamu punya pilihan, kamu berhak bahagia, dan kamu tidak akan sendiri. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa terharu, tersentuh, atau terinspirasi, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share videonya. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita penuh emosi dan pelajaran hidup berikutnya. Setiap subscribe dari kamu
sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Yuk, jadi bagian dari keluarga channel ini, karena satu klik dari kamu bisa jadi semangat besar bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih atas dukunganmu.